Shalom, Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Sudah cukup lama ya Bapak dan Ibu sekalian kita tidak berjumpa. Namun di tahun yang baru ini saya berharap Bapak dan Ibu sekalian tetap sehat dan kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian dalam semua langkah yang dilakukan. Pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita punya edisi spesial karena ini pertama kalinya di tahun 2021 kita mengadakan kembali acara bincang-bincang. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita kedatangan Gembala Jemaat GSKI Gajah Mada beserta istri dan Wakil Gembala Jemaat GSKI Gajah Mada beserta istri juga. Kita sambut bersama-sama. Shalom Pak Apau, Shalom Bu Yeni. Dipakai mic-nya Bu, biar suaranya mantap. Gimana keadaannya Pak Apau dan Bu Yeni? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Semua ya. Mantap, di tahun yang baru ini kita mulai ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Siap. Oke. Yang kedua kita menyapa Pak Santo. Halo Pak Pendeta Santo, Shalom. Dan Ibu Wawa, halo Pak, halo Bu. Shalom. Gimana keadaannya Bapak dan Ibu? Kayaknya juga seger hari ini. Ya, sehat. Puji Tuhan ya, mantap ya. Kita bisa, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Bapak dan Ibu. Kita membicarakan hal-hal yang terutama berhubungan dengan pernikahan. Nah hari ini saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga penasaran. Karena saya juga tadi dapat contekan, Pak Apau dan Ibu Yeni ini sudah 40 tahun menikah. Wow, 40 tahun itu ruby Pak katanya Pak. Oh, iya. Ruby. 40 tahun, nggak 40 berasa tahun ya. Nggak berasa ya Pak ya? Nggak berasa ya Pak? Nggak berasa, sudah 40 tahun ya. Bersama-sama pasangan 40 tahun. Ya. Sementara Pak Santo dan Bu Wawa baru saja melaksanakan melewati 25 tahun pernikahan. Ya, 25 Pernikahan perak. Gimana Bu rasanya Bu? Sama seperti Pak Apau, nggak terasa ya. Nggak kerasa juga ya. Belum 40 Bu, 25 masih ada 15 tahun nggak terasa lagi, lagi ya. untuk nggak berasanya. Oke, sekarang saya mulai dari cerita tentang, tanya-tanya cerita tentang yang 40 tahun dulu nih. Pak Apau dan Bu Yeni. Cerita dong Pak, Bu. Jadi ketemunya di mana dulu itu? Awal mulanya tuh ketemu di mana? Silakan Pak. Oke. Jadi cerita perkenalan. Perkenalan. Sampai pacaran Pak. Oh ya, pacaran dulu ya. Iya. Jadi pacaran dari kenalannya dari itu juga unik juga ya. Biasa dulu kan kita sering kalau masih muda kan piknik disebutnya dulu kan. Pergi kemana, rombongan naik bus kan. Nah itu awal mula perkenalan saya biasa foto-foto. Foto ya, foto. Nah, akhirnya setelah si foto kan cara kenalan begitu. Rumahnya di mana? Mau kirimin foto kan. Oh. Kalau enggak tahu. Zaman dulu kan foto masih yang begini kan Pak. Hitam putih nggak Pak zaman Nah, dulu? hitam putih tapi enggak yang begitu sih. Pakai kamera kan. Oke. Nah, foto-foto ya ceritanya Ini ada yang menarik nih. udah selesai gitu kan. Ya udah terus mau kirim kan, ada kasih alamat ya. Udah gitu mending fotonya jadi, Bu. Nggak jadi. Fotonya kebakar pula. Pokoknya nggak jadi burung-burung begitu ya, namanya bukan belum pengalaman kali ya. Jadi akhirnya tetap kan datang foto, tapi nggak bagus nih. Udah dari situ kita. Maksudnya Bapak datang ke rumah Ibu untuk Ya, ngasih foto yang foto, burem itu. ya. Oh oke. Iya kan sebagai pendekatan juga waktu Pendekatan, itu kan. Iya. oke siap. Udah berjalan waktu, sering datang akhirnya kan. Oke. Ya mungkin ada kecocokan juga kali ya. Oke. Perhatian sama-sama perhatian. Cie. Ya cukup lumayan pacaran saya berjalan sampai berapa? 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Oke. Jadi masih sweet 17, 17 Oh tahun. awal ketemunya Sweet 17, ibunya 17, masih sekolah. lagi. Oke. Jadi udah dipacarin jadi sekolahnya agak itu deh. Terganggu. Bapak jangan begitu dong. Oke, dari Enggak, 17 maksudnya tahun. Dia masih sekolah kan waktu itu masih SMP kan dia. Oke, terus? Iya kan 17 tahun itu kan. Oke. Ya udah berjalan pacaran sampai 8 tahun. Ada kecocokan ya kita pikir ya mau
ini yang berjalan waktu kan kita persiapan. Makanya sampai 8 tahun kita persiapan untuk menikah. Karena prinsip dari orang tua saya harus punya rumah baru bisa. Jadi nanti orang tua yang acara pestanya lah gitu maksudnya. Oke. Jadi udah sampai berjalan ya 8 tahun pacaran. Akhirnya udah punya rumah. Malah mama saya bilang, udah punya rumah tuh gak mau merit katanya. Akhirnya baru dah ngelamar dia. Jadi tahun 80 itu waktu itu saya merit. Jadi sebenarnya Papa mau bilang ujung-ujungnya didorong sama mamanya untuk nikah. Iya waktu itu nggak kepikir juga kan, dia juga nggak minta Pak. Oke. Jadi emang sabar juga nunggu dia. Dua-duanya nggak ngepikir, padahal udah 8 tahun ya Pak ya. Iya udah 8 tahun tuh, habis pacaran ketemunya mungkin lebih ini ya. Datangnya kan seminggu berapa kali. Ya kalau ini akhirnya ya. Akhirnya menikah. Orang tua itu ya udah. Ya udah. 8 tahun pacaran. 8 iya, tahun 80 80 menikah. Iya November kemarin. 40 tahun. Wow, Gitu. oke. Sekarang saya mau tanya Ibu. Gimana Bu rasanya 17 tahun didatengin cowok? Pak Apo pasti ganteng banget dulu zaman-zaman itu ya Bu ya. Didatengin cowok 8 tahun. Terus pacaran. Gimana Bu? Cerita dong Bu, rasanya gimana pertama kali dulu? Langsung naksir nggak Bu? Banyak pilihannya dia. Wis. Wih, untung saya termasuk Gesit ya daya Pak. disangka dia gitu kan bisa dipilih. Daya gitu kan. saing tinggi ya Pak dulu ya Pak ya. Bu cerita dong Bu. Pakai mic Bu. Si ibunya ketawa aja. Dulu gimana rasanya ketemu Pak Apau? Masih sekolah ya. Pasrah Sebetulnya aja. sih ini juga ya. Sebel ini orang datang melulu kita mau belajar Idih, mau sebel. apa gitu kan. Fair kita terbuka kan. Oke. Ya lama-lama ya dia ada perhatian gitu, sering datang gini gitu. Ya, Sering temen, datang bawa makanan gak Bu zaman dulu Bu? Saya tanya dulu, apa datang doang gitu Bu? anak masih sekolah mau ngarepin apa? Oh, Paling suka ngajak paling keluar gitu. makan di martabak, luar gitu. makan di luar. Oke. Pecenongan lo Bu. Oh pecenongan, oke. Enggak martabak. Itu tunggu. Zaman dulu Pecenongan. pecenongan udah banyak makanan. Ramai. Udah rame, oke. Banyak kerang-kerang, makan kerang. Oh oke, makan Kerang kerang. rebus tuh, Kenangannya iya. dulu makan kerang kalau Iya. pacaran. Jadi 8 tahun nih Bu pacaran. Kenapa Bu mau sampai selama itu? Kan namanya masih sekolah ya, nggak kepikiran gimana gitu. Terus dia ada rencana gitu. Punya rumah baru merit gitu. Jadi serius gitu kan. Oke. Ya udah sambil sekolah sambil apa ini nggak kerasa gitu 8 tahun. Tiba-tiba aja udah 8 tahun gitu. Iya. Pas Pak Apau ngajak ya udah yuk nikah yuk gitu. Juga udah oke lah Nggak gitu. kepikir saya juga nggak kepikir. Oh, nggak kepikir Mama juga? yang suruh katanya kamu Mendadak udah gitu. punya rumah mau tunggu apa lagi? Ya udah merit Udah punya aja. rumah Jadi kalau setahun tuh. Kalau ke rumah kita kan pulang ntar udah jam sampai rumah jam 10 malam gitu kan. Oh. Ya kalau udah merit kan udah berdua, udah nggak sepelang-pelang mungkin malam gitu. Jadi maminya suruh. Oke. Dulu pacarannya gitu. sampai jam 10. Ya nggak mau sampai rumah dia mungkin sampai jam 10 baru rumah gitu kan. Ya, Bisa ya, malam. ya, ya, Mm-mm. ya, ya. Ya, di rumah saya paling malam ya jam 9 kali gitu. Kan Jadi jaraknya. dulu mungkin belum kenal Tuhan benar kali ya Pak. Pokoknya Betul. prinsipnya nikah ya cuman karena udah ada rumah. Sederhana sekali alasannya. Pokoknya udah ada rumah ya udah nikah aja gitu. Iya, betul. Oke, menarik ya, menarik. 40 tahun dan bertahan. Oke Bu, saya akan teruskan nanti. Saya pindah dulu ke Pak Santo dan Bu Wawa, 25 tahun. Tapi sama pertanyaannya seperti Pak Apau dan istri, ceritain dong awal mula kenalnya tuh kita pengen tahu. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi waktu saya sekolah itu nggak ke SMU, langsung ke Semea waktu itu. Di tahun-tahun terakhir sebelum saya lulus, itu saya ingat tahun 87 atau tahun 88 ya. Saya fokus saya sekolah gitu, tapi bangga juga saya ada beberapa wanita perhatiin saya. Salah satunya Bu. mantan pacar saya ini. Jadi kita pacaran tuh Tamara 7 tahun ya Mi, 7 tahun. Jadi saya komitmen setelah saya lulus Semea, saya tidak fokus untuk menikah. Ya pacaran aja sebagai teman ya nggak masalah. Saya kuliah. Oh, sorry Pak. Jadi pacarannya juga waktu sekolah? Iya, Sama-sama waktu sekolah. sekolah. Ya. Oh, Waktu oke. sekolah
Jadi kalau saya terlambat dia tahu, saya nggak ada uang dia juga tahu gitu ya. Jadi ya ngerti lah gitu. Nah, setelah lulus semea itu saya lanjutkan sekolah. Terus terang tantangan Tamara. Di sekolah juga ya ada beberapa wanita perhatiin saya juga gitu. Jadi Tantangan. karena hati ini sudah terpaut dengan pacar saya waktu itu, kita komitmen ya. Walaupun saya sekolah, saya sering datang ya, minimal seminggu sekali lah ya. Ngapel bahasanya dulu. Iya, seminggu sekali saya. Tapi yang perlu diketahui, kalau anak-anak sekarang kalau kuliah mungkin dia nggak kerja. Nah saya itu sebelum kuliah harus kerja dulu. 1 tahun saya kerja, saya kumpulkan uang untuk bayar kuliah. Jadi saya komitmen saya harus selesaikan kuliah. Nah saya ingat kuliah saya saat saya wisuda itu 29 Januari 1994. Dan itu masa pacaran saya sudah 6 tahun. Nah saya punya komitmen kapan saya mau menikah. Hanya waktu 1 tahun saya kumpulkan uang, saya bicara dengan orang tua saya. Terus terang waktu itu kita komitmen nanti kalau sudah menikah mau tinggal sendiri gitu. Kalau nggak punya rumah ya kita kontrak. Tapi kita komitmen di situ. Kita nggak mau numpang di rumah orang tua. Nah ya karena saya termasuk orang yang mau mandiri gitu ya. Saya bekerja, saya kumpulkan uang. Kebetulan waktu itu orang tua saya ada rumah yang nggak diisi di Cengkareng. Setelah menikah saya tinggal di sana kurang lebih beberapa tahun. Tapi kita komitmen sudah beli rumah walaupun dengan KPR yang sekarang saya tinggal di Gading Serpong. Itu tahun berapa ya kita beli? 1995 atau 1994. Oh wow. Saat mau menikah saya udah beli rumah. Oke. Gitu. Berarti 1 tahun ngumpulin uang langsung menikah setelah lulus ya Pak Iya, ya? jadi saya menikah 11 Juni 95. Oh, Saya mantap. menikah. Saya sudah bekerja, karena saya sudah bekerja, sudah lulus sekolah, gitu, saya menikah. Saya mesti tanya sama Bu Wawa nih sebagai istrinya Pak Santo. Jadi tadi Pak Santo berulang kali ngomong banyak yang naksir gitu Bu. Gimana Bu? Apa yang dilakukan Ibu kok bisa menyingkirkan pesaing-pesaing? Gimana Bu? Cerita dong zaman sekolah dulu. Saya naik napas dulu ya. Memang sih waktu kami sekolah itu memang sih sudah ada wanita gitu yang udah naksir dia. Saya juga Idola tahu Bu gitu. ceritanya Bapak dulu. Saya juga tahu kayak seperti itu ya. Tapi memang kalau kita senang sama seseorang pasti kita akan lebih cari perhatian. Bagaimana gitu, cari perhatian dia. Saya sih terus terang aja ya. Cari perhatian dia, akhirnya bisa dia memperhatikan saya juga, seperti itu. Akhirnya kami pacaran, bukannya maksudnya tantangan yang berat juga bagi saya gitu kan, bagaimana kita pacaran segitu lama, ada perasaan khawatir juga gitu kan. Ini dinikahin apa enggak nih gitu ya Bu? Apa nanti naksir cewek lain? Iya gitu. itu perasaan seperti itu ada gitu, cuman saya percaya gitu, kita ada komitmen, kita juga melibatkan Tuhan di dalam hal ini ya. Dan saya pun setiap hari itu selalu berdoa, ini bukan jodoh saya bukan gitu Tuhan gitu ya. Jadi kalau jodoh tuh saya ini memang jodoh saya, Tuhan ini tunjukkan gitu. Dia maksudnya dia yang terakhir bagi saya. Emang saya sih nggak pernah pacaran ya, cuman dia yang awal gitu kan. First love. Jadi First dia yang love awal langsung juga yang saya bilang yang terakhir juga bagi saya. Jadi kayak Tuhan kayaknya saya tidak langsung Tuhan tuh kayaknya kasih saya ini jodoh kamu gitu. Karena kenapa ya? Kita udah mau putus gitu. Karena saya mau putusin dia gitu kan. Saya udah kasih surat, kita dulu kan gak ada HP ya. Jadi, putusinnya pakai surat Bu. Iya, sedih. Terus saya maksudnya ada sesuatu yang kayaknya saya kan orang nggak selalu orang ngomong terbuka gitu, nggak. Saya orang bukan tipe yang terbuka seperti itu ya. Jadi kalau itu mendem, akhirnya meledak gitu,
Saya kirimin surat bahwa saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Udah sempat dikirim itu Iya, suratnya? Oh oke. terima dia. Terus? Habis dia terima, pulang kerja saya ingat dia. Pulang kerja langsung datang ke rumah saya. Dipulangin tuh suratnya. Bukan dijawab, dipulangin suratnya. Dipulangin, nggak terima dia. Bahwa dia nggak nerima gitu, putus dari saya. Sebelumnya emang saya udah nangis dulu, saya udah doain Tuhan. Kalau dia bukan jodoh saya putus pokoknya hari ini. Nggak terima, dia datang, kembaliin tuh suratnya ke saya. Oke. Ya akhirnya, ya istilahnya dia juga jelasin ya kita nggak ini gitu. Emang ada salah paham di antara kita gitu terjadi. Akhirnya kita baikan lagi. Ya ini saya bilang ini pasti jodoh Tuhan gitu. Akhirnya kembali kita bisa menikah gitu. Oke. Ya, jadi ya inilah emang jodoh Tuhan. Emang saya senang berdoa gitu kan. Jadi saya Tuhan ini jodoh saya kalau doa itu nangis gitu. Karena memang saya merasa teman-teman saya dulu punya pacar, kok saya nggak punya pacar ya. Oh ini sebelum punya pacar ceritanya? Iya dulu saya belum punya pacar gitu. Tapi ada yang mau tapi saya nggak suka gitu. Nggak suka. Tuh Pak ada pesaing juga Pak. Bapak gimana? Ini tahu saya persaingan saya dia tahu gitu. Karena pernah ditemuin juga itu cowok itu. Tapi saya nggak suka, ini doang saya nggak tahu, ini doang suka saya. Ini doang suka? Iya. Pokoknya Tuhan ini harus dapat Tuhan, nggak gitu ya Bu ya waktu itu doanya. Oke. Tapi ini menarik, berarti Bu Wawa dan Pak Santo dua-duanya waktu itu udah kenal Tuhan dong ya? Sudah melibatkan Tuhan waktu proses pacaran menjelang menikah itu atau gimana? Biasa aja, waktu itu saya walaupun sudah bergereja, keluarga saya, saudara saya juga udah melayani, cuman biasa aja. Nggak melayani aktif gitu. Ya, berarti nggak terlalu melibatkan, memang masih zaman dulu masih main perasaan juga. Iya. Sementara Bu Wawa udah mulai doa. Dari awal udah didoain minta jodohnya spesifik nih Pak Santo gitu Pak. Karena saya dari dulu senang berdoa gitu. Saya terus terang ya. Itu sudah saya sering ngeledek, saya kan saya dari keluarga yang belum mengenal Kristen gitu. Jadi belum Kristen semua. Jadi kalau saya berdoa itu saya kunci kamar kan, saya tidur sama adik saya atau apa, nanti ada yang ledekin gitu kan, ada yang ledekin gitu kan. Saya tuh berdoa bisa 1-2 jam bisa saya kuat. Jadi zaman dulu? Nah dari dulu saya itu yang saya bilang, karena mungkin karena saya kan orang susah ya, istilahnya saya bukan orang dari keluarga yang bagaimana gitu kan. Jadi saya kadang suka minder gitu ya. Tuhan kok maksudnya bagaimana ya, Tuhan kasih teman-teman saya pacar yang kayaknya gimana, kok saya kayak gimana gitu kan. Jadi kayak kita gimana ya kalau gitu ya. Jadi kita berdoa itu sungguh-sungguh gitu. Bagus dong, larinya jadi ke Tuhan. Nah itu. Jadi saya merasakan dia jodoh saya itu, saya merasa ini benar jodoh saya. Jadi karena saya sudah, saya udah konfirmasi sama Tuhan. Seperti intinya karena seperti itu. Tadi dari dengar ceritanya Pak Santo juga, Pak Santo nih orangnya komitmennya bagus ya kan, dari awal dari muda kan udah komitmen, pokoknya saya ini udah ada planning, dan orangnya tipe perencana rupanya Pak Santo ini. Benar Bu. Nggak salah pilih Bu, mantap. Benar, dia mau menikah sama saya tuh udah rencanain, kita bikin schedule gitu, kita selalu ketemu schedule gini. Ini tahun ini kita harus menikah gitu. Ya. Jadi awal juga dia udah kasih planning kan. Jadi tipenya Pak Santo memang, kalau selama ini kan kita sama-sama pelayanan, saya udah bisa lihat Pak Santo tuh tipenya memang planner ya kan. Orangnya tuh detil gitu kan, ngurusin yang perintilan gitu. Sementara kalau Bu Wawa kayaknya lebih santai gitu kan. Benar. Nah, 25 tahun pernikahan plus 7 tahun pacaran. Kendala apa Bu yang paling gak enak? Ini loh susah banget ini dengan menyatukan dua karakter ini gitu. Apa Bu yang paling menonjol, yang paling susah lah selama pernikahan dan pacaran? Pernikahan mungkin ya lebih berasa. Untuk pernikahan ya saya rasa kalau Pak Santo tuh orang keras ya. Oh keras juga. Jadi ya saya harus menyesuaikan istri ya. Jadi kita kan dia keras, saya ya lembutin gitu kan. Jadi contoh supaya dia mau ini gitu kan, seperti itu. Saya kadang-kadang kecewa juga, menurut saya ini gitu kan. Tapi dia gini, saya mikir-mikir, ya udah saya ikut, saya ngalah gitu kan. Atau dia lagi marah ya, saya juga sebenarnya marah, tapi oh iya, saya kayak sadar saya ngerem gitu. Jadi akhirnya ya enggak, saya ngalah lah gitu. Tapi saya juga luar biasa gini ya, suami saya juga kalau saya marah dia bisa ngerem loh.
begitu, jadi kayak balance gitu. Bisa ngerem juga Iya, gitu maksudnya. Oke. jadi kayak nggak meledak dua-duanya. Oke. Bagaimana gitu? Oke, karena dalam kehidupan pernikahan pasti kalau nggak ada balance, nggak ada dua-duanya mengalah, ya dar-der-dor terus ya Bu ya, ya Iya, Pak ya. Betul, betul. Gimana Pak? Kendala terbesar apa Pak kira-kira kalau Pak Santo? Memang dari muda, mungkin kalau sekarang juga sudah berkurang ya. Temperamental, emosional ada di saya. Gitu. Memang sejak remaja atau dalam lingkungan keluarga, memang saya salah satu dari 4 saudara yang paling keras. Dalam arti karakternya itu kalau udah mau A nggak boleh A- atau B+, harus A gitu. Tapi sesuatu yang positif. Nah, setelah dalam pacaran pun yang tadi saya katakan, saya ada tantangan di sini. Saya harus komitmen. Malah dalam kuliah itu wanita yang suka saya kenalkan ke teman saya. Udah kamu sama dia aja. Akhirnya jadi tuh menikah dengan teman. Jadi mak comblang jadinya Pak. Demikian juga dalam pernikahan gitu. Saya memang agak keras gitu, termasuk dengan kedua anak saya. Saya ingat itu walaupun anak saya dua-duanya wanita, saya nggak suka mendidik anak itu cengeng, nangis. Nggak suka gitu, walaupun dia maksudnya harus tegar gitu menghadapi sesuatu itu, jangan apa istilahnya perasaan gitu ya. Tapi di balik itu apalagi setelah berjalannya waktu hampir 13-14 tahun saya bergereja di Rehoboth, menjadi pembicara seperti ini, apalagi firman-firman Tuhan yang saya sebagai pembicara harus mempersiapkan, itu bisa merubah saya sendiri loh Tamara, belajar ya. Saya pun nggak bisa tanpa Tuhan gitu. Sering berdoa gitu. Kadang-kadang kalau istri saya bilang harus sesuatu yang B, misalnya saya A, itu tahu-tahu kalau saya berdoa Tuhan bisa bicara, kamu harus B. Jadi kadang-kadang saya bilang ke istri saya, sudah Mi, nanti Tuhan yang berbicara ke aku aja. Nah itu merubah gitu karakter itu melalui jalan. Apalagi saya bimbingan pranikah juga, kalau mau langgeng dalam pernikahan itu harus seperti roda gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawah, harus balance ya. Gitu. Pasangan itu harus saling menyesuaikan. Karena saya yakin kalau menyatukan dua karakter dan saling bertolak belakang ini memang sulit. Terutama saya yakin di awal-awal pernikahan pasti ya Pak. Habis lulus terus langsung menikah setahun kemudian masih ego masih besar. Nah saya mesti tanya juga tuh 5 tahun awal pernikahan benarkah stigma yang berlaku memang pernikahan tuh berat di awal? Menarik Tamara. Ya. 11 Juni 1995 saya menikah. Itu September 1996 saya ambil S2. Jadi anak saya yang pertama itu jarang ketemu saya gitu. Itu saya pikir kok ya sampai hari ini juga saya masih sekolah gitu ya. Saya ambil S2 waktu itu, sering pulang malam, 1 minggu mengerjakan tugas. Apalagi ya itu yang tadi saya bilang, saya bangga dengan istri saya ini bisa menyesuaikan gitu dengan karakter saya yang mau sukses. Jadi dimanapun yang saya kerjakan, saya enggak ada istilah saya gagal, enggak ada. Dalam bekerja pun saya harus sukses gitu. Nah ini tantangan banget. Karena apalagi mau menjadi hamba Tuhan, sering saya berkhotbah, bergumul. Sebenarnya karakter saya itu bukan karakter pendeta gitu loh, enggak cocok gitu loh. Tapi kok Tuhan bisa pakai, itu satu anugerah gitu. Memang di sini loh tantangannya. Karena membagi hidup gitu loh. Jadi dengan perjalanan waktu itu 5 tahun pertama itu tantangan luar biasa. Sampai saya ingat tuh saya ditempatkan bekerja di Kerawang ya waktu itu ya. Tiap hari pulang malam sampai saya sakit gitu loh. Nah istri saya yang bilang, kalau gitu kita pindah aja ke Cikarang gitu loh.
Dia nggak mau saya mati muda gitu loh. Dengan jalan yang jauh. Akhirnya kita kontrak rumah di sana. Jadi supaya saya kerja Kerawang dengan Cikarang nggak terlalu jauh. Ada waktu untuk keluarga gitu loh. Itu yang saya bilang. Jadi berat sekali dalam perjalanan. Saya nggak punya rumah waktu itu. Saya harus kontrak. Rumah saya nggak bisa tinggali, baru cicil itu, baru KPR ya gitu ya. Nah itu tantangan luar biasa. Anak masih kecil, dan yang hebat lagi setelah saya bekerja di Kerawang kurang lebih jalan ke 3 tahun saya di PHK. Itu luar biasa, tantangan yang luar biasa. Difitnah, harus diminta keluar dalam waktu 2 bulan. Anak masih kecil, istri saya nggak kerja. Dan di situ peran seorang istri harus kuat. Dalam arti bagaimana dia menguatkan. Ada satu kata yang saya ingat sampai hari ini. Jadi saat saya di PHK, saya cuma bilang ke istri saya, "Mi, aku di PHK. Dalam 2 bulan harus meninggalkan perusahaan ini." Dia katakan, "Oh nggak takut, lu takut deh. Besok ada ibadah 2 puasa wanita 3 hari ya, 3 hari aku ikut, aku doakan." Hebatnya begini, di hari ketiga saat dia berdoa itu ada telepon masuk ke saya, dan telepon masuk itu yang saya melamar sudah 2 tahun tidak diterima. Itu dipanggil, dia bilang, "Kamu besok datang ke kantor saya." Jadi akhirnya saya diterima bekerja. Saya lihat ini jalan Tuhan melalui doa istri saya. Sebelum 2 bulan saya ada waktu untuk keluar dari perusahaan itu, saya sudah dapat kerjaan lagi. Itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan program ini, jangan takut dalam pergumulan hidup apapun ya. Kalau kita hidup benar, istri kita benar, hidup mengasihi kita, itu ada Tuhan aja. Libatkan Tuhan, maksud saya. Libatkan Tuhan. Itu 5 tahun pertama itu berat banget bagi saya. Saya harus bergumul keras gitu loh. Karena kalau sekarang pasangan istri yang bekerja masih bisa mencari nafkah, saya enggak. Istri saya saat anak saya saat masih kecil, anak saya jatuh sakit, saat itu saya minta istri saya berhenti. Oh, tapi sempat kerja tadi. Sempat kerja. Oke. Jadi memang berat ya, berarti 5 tahun pertama berat. Ya, saya senang sekali dengar ceritanya Pak Santo. Berarti ada kesaksian melibatkan Tuhan juga dari awal pernikahan. Berat ya, tapi bisa dilewati. Boleh gak saya tambahin? Boleh, silakan Bu. Ya, jadi saya juga mau pesan ya sama istri-istri ya, ketika suami mengalami hal yang menyakitkan gitu, dalam hati kan kayak ini PHK kan dia sedang down gitu ya. Jadi kita sebagai istri tuh jangan marahin, malah nggak kerja nggak benar kali, maka di PHK kan kadang-kadang ada istri seperti itu ya. Kita nggak tahu ya, ada, saya kadang-kadang suka dengar seperti itu. Tapi bagaimana kita kasih motivasi sama dia gitu. Kita bilang oke, nggak apa-apa gitu, jangan takut. Tuhan pasti tolong kita ya. Yuk kita doa yuk, nanti saya doain gitu. Nanti papi nggak usah marah, nggak usah takut, nanti mami doain ya. Mami mau ikut 2 puasa atau apa gitu kan. Itu jadi ada kekuatan, ada dari suami itu ada kekuatan baru gitu. Jadi oh iya, semangat baru lagi gitu. Ada istri yang mendukung. Jangan dimarah-marahin gitu suami. Kadang saya lihat istri suami sudah begitu, istrinya marahin, nggak benar lu kerja kali di kantor, makanya begitu kan. Suami tambah sedih lah. Kayak seperti itu ya, kayak gitulah saya mau tambahin. Itu fungsi istri sebagai penopang ya Bu ya. Gitu ya, Bu. Kalau penopangnya goyang ya bangunannya goyang semua. Benar. Oke, terima kasih sekali. Itu menguatkan sekali untuk pasangan-pasangan. Saya yakin banyak sekali di kondisi pandemi ini juga mengalami beratnya ekonomi, itu akan impact juga ke kehidupan rumah tangga dan pernikahan. Saya balik lagi ke Pak Apau dan Bu Yeni. Halo Bu. Jadi 40 tahun plus 8 tahun menikah. Jadi dari awal itu apakah semua sifat-sifat asli sudah keluar
Dari awal pacaran, apa baru menikah baru, ih ternyata suami saya begini, ternyata istri saya begini. Ayo gimana Pak, cerita Pak, cerita. Gimana ya? Sepertinya saya selama pacaran kan udah berjalan 8 tahun itu. Dan sepertinya jarang sekali ada konflik, jarang sekali. Oh ya? Pengertian yang tadi Ibu Wawa bilang ya, yang paling penting pengertian sih ya. Jadi sampai berjalan sampai menikah 80, sampai di tahun 90 itu terus berjalan karena pengertian, saling mengerti lah. Ya, yang tadi Wawa bilang juga kalau misalnya ada yang marah kita ya jangan ikut marah juga. Akhirnya ya bisa keributan terus kan. Jadi mengerti, wah dia lagi nggak suka nih, ya udah kita diam. Begitu juga. Tapi Pak Apo juga begitu, kan istrinya diem Pak emang. Bu Yeni lebih diem. Iya maksudnya kalau pas, nah ini dia diem-diem juga itu Bu. Suka galak tiba-tiba. Jadi kita tahu nih, marah nih dia. Udah kita diam aja, nanti berapa hari ada ini, ya nggak berapa hari dah berapa waktu dah waktunya nggak sampai hari, nggak lama-lama ya. Jadi akhirnya ya udah kita diam, dia juga menahuin juga, oh ya mungkin saling mengertinya ya, jangan sampai kan kita berumah tangga harus hidupnya selalu rukun damai gitu ya. Nah di tahun yang saya salut kepada istri saya nih, selama ini kan dalam pernikahan tuh nggak pernah nuntut ya apa segala macam. Okay. Nah di tahun 90 saya diajak usaha baru. Nah mulai tuh. Nah ini awalnya saya mengenal Tuhan Yesus dari usaha ini yang saya juga ingatkan kepada semua Bapak Ibu yang punya anak, kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan atau usaha yang kita tidak tahu, lebih baik jangan. Walaupun dia kasih tahu, wah ini untungnya enak. Tertarik ya karena kita punya sedikit uang lah ya. Lu kok ada modal aja pokoknya saya ini. Jalan dalam waktu 2 tahun habis. 2 tahun. Ini awal pernikahan atau udah? Udah 80. Dari tahun 80 sampai tahun 90 kan. Udah 10 tahun berjalan tuh nggak ada masalah. Kita ya enak-enak lah. Oh setelah pernikahan 10 tahun baru? Setelah 10 tahun. Nah pikir kan ada usaha yang ini yang ada bisa. Ada peluang gitu ya? Nah pikir kan emang nggak pengalaman. Dia pengalaman, nggak punya modal. Ya udah kita yang keluarin modal. 2 tahun berjalan habis. Nah di situ saya diajak teman ke gereja. Nah di situ tahun 92 itu ya saya mengenal Tuhan Yesus tuh. Waktu itu anak saya masih 6 tahun kan 81 akhir yang pertama, 85 yang kedua, 88 yang ketiga. Jadi tahun 92 itu yang sedang membutuhkan banyak biaya, bisa teman satu permainan gitu ya, bermain, ajak saya ke gereja. Saya pikir dulu waktu saya muda juga sering diajak di gereja, tapi saya pikir sama Tuhan kan. Gak ada dorongan. Ya. Oh, waktu itu Pak Apo masih belum Kristen kan? Belum Kristen. Okay. Nah 92 itu yang waktu saya udah habis, jadi rumah juga. Nah yang di situ yang saya salut sama istri saya, wah habis loh. Ini rumah ya nggak ada dijaminin. Ya barang-barang terus pokoknya rumah yang harus dibeli sebelum iya dari yang pernikahan pertama itu. kan dari tahun 79 saya beli itu habis diajak karena emang ini jalannya Tuhan saya pikir ya. Jadi saya mengenal Tuhan. Kalau enggak saya nggak kenal waktu itu enak lah. Ya punya sedikit uang, ada villa kecil biasa kalau liburan kita pergi. Jadi kayaknya nggak kekurangan waktu itu. Nah ini di dihabisin sama Tuhan. 9 Tuhan benar yang kata di firman Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan dihabis benar itu saya alami sendiri. Nah saya ke gereja kecil di dekat rumah saya, berjalan waktu, nah kan ajak istri dong, supaya sama-sama gitu ya. Dia cuma nangis gitu kan, ya totonya habis semua. Ayo ke gereja, nah tiap ke gereja puji-pujian. Dia nangis, saya bilang dia nangisnya karena habis atau karena zaman karena Tuhan nih, Roh Kudus nih ya. Iya. Tiap kali Pak, Bu. Jadi kalau habis puji-pujian gereja kecil, ya dekat rumah diajak teman-teman,
Nah dari situ ya awal mula saya mengenal Tuhan Yesus, kasih mula-mula saya tuh waduh benar-benar kasih Tuhan begitu sama saya begitu ini sekali gitu. Saya nggak bisa doa, saya berdoa Tuhan kayak anak saya mau kuliah, mau sampai kuliah dari mau sekolah segala macam kan anak 3 itu perlu biaya. Iya betul. Saya nganggur 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kan 92, 93 baru dapat kerjaan. Itu juga yang saya pernah cerita dulu bahwa teman yang lama sekolah yang udah lama nggak ketemu bisa telepon nanya cuma udah Kristen doang. Nah, saya jujur saya bilang ditanya yang kerja di mana, sekarang usaha apa? Nganggur saya bilang gitu kan. Nah, ini harus benar-benar kita apa adanya, jangan merasa kenal udah lama terus dia maju tuh kita nggak maju, kita berbohong gitu ya. Jangan. Akhirnya ini hasilnya dari sekarang ini saya alamin tahun 93 saya kerja sampai tahun sekarang 2021 ini ya saya masih tetap di perusahaan yang sama gitu. Masih di situ Pak? Masih di situ juga, tapi hasilnya ya anak saya semua bisa selesai. Sudah selesai, sudah menikah. Dan saat ini saya dikaruniai ada dengan 6 cucu gitu. 6 cucu Pak? 6 cucu dari 3 anak. Mantap. Nah itu yang kesaksian saya mungkin yang dia benar-benar nggak marah gitu. Totonya habis, kenapa lu habis gini? Enggak ya tadi begini ya, yang tadi Iwa bilang emang dasarnya emang dari dia enggak sampai begitu, urusin rumah tangga terus. Oke. Nah sampai hari ini juga begitu. Oke, begitu Bu? Iya. Ayo dong Bu cerita, jadi masa-masa sulit itu, tadi Pak Apau bilang diem aja, istri nggak ada tuntutan. Waktu itu tuh memang sedih sekali sampai memang udah lemes nggak bisa ngomong apa-apa atau memang kondisinya gimana Bu waktu itu? Iya kacau. Kacau. Sampai 1 tahun nggak kerja. Aku bilang, wah ini mah nggak bisa begini kan. Lama-lama tuh uang bisa habis. Ya. Aku bilang, yaudah pergilah Kak itu kalau ada reuni apa gimana teman. Ada yang istri kan takut. Suami kalau pergi reuni kan suka kecantol apalagi kan. Kalau Ibu nggak takut, Enggak, yang penting saya cari kerja. Enggak, ya saya sih percaya dia sih orangnya ya. Apalagi kita udah di dalam Tuhan, jadi kayaknya emang begitu banyak pelayanan saya yang Pak Santo bilang dari pagi sampai siang sampai malam sampai hari ini juga kasih kesehatan saya layanin terus gitu kan. Walaupun anak masih kecil-kecil, pergi pagi kerja pulang malam pelayanan kan. Ya kalau memang bener pelayanan sih saya kasih nggak apa-apa. Yang penting ingat makan kata saya gitu. Iya. Emang Waktu Ibu lagi nggak pernah curiga tapi? Enggak. Dari Udah tahu dulu? isi hati dia. Udah tahu isi hatinya. Kalau Isi saya hatinya cuma kalau buat seperti dia dia nih. ada ngomong, tahu sendiri kalau ngomong kan bacotnya gede gitu. Suaranya gede ya Bu. Kalau yang orang yang belum kenal, aduh aku diomelin kan. Ya memang saya berasa juga baru kawin gimana gitu. Di rumah kan orang tua saya kan nggak begitu. Saya begitu. Kok kamu marah-marah saya? Aku bukan marahin, saya bilang gini gitu. Saya nggak nerima. Merasakan diomelin. Orang tua saya nggak begitu. Kok lu begitu, pikir gitu kan? Di pacaran mana mungkin? Oh pacaran nggak keluar, Nggak baru mungkin keluar lah, setelah manis-manis menikah. lah. Oke, tuh Itu Pak nonton ketahuan yuk, deh. makan. Apa? Biasa di mana semua sama. Begitu. Jadi ya kalau walaupun saya marah udah rumah tangga, saya diam dan mereka ke dalam pur ya. Tetap aja saya sediain dia makan, sayur apa nasi saya siapin. Saya nggak ngomong kalau lagi misalnya Tapi ada kesel. anak-anak udah kecil kesel. Terus suruh papa makan tuh, gitu. Panggil suruh papa makan. Saya nggak mau ngomong, tapi saya sediain gitu. Iya. Itu kayak pendem dong Ibu sebenarnya. Nggak pernah diomongin ke bapaknya, maksudnya? Ya itu paling mau ngambek begitu paling nggak sampai sehari lah. Oh, Itu oke. dia kalau udah Habis itu bisa udah baik bayin kita lagi. lagi ya baik lagi. Oke. Maksudnya tugasnya namanya ibu walaupun kesel gitu nih saya jalanin. Masak tetap, makanan dia, sarapan dia apa gitu tetap. Enggak katanya cuekin, masak situ super mie enggak kayak gitu. Saya mau orangnya kayak gitu. Nggak dikasih Oh makan. lagi baru-barunya. Kalau baru-barunya ya habis Bu, berasa banget. Waktu awal Biasanya 92 itu ya Bu ya? dulu biasa kita enak, ada suster, ada mbak, sekarang Tiba-tiba habis. semuanya nggak ada, urus sendiri anak 3. Tetap mbak pakai 1. Oke. Ya, gua nggak pegang anak masih kecil. Oke. Nah, Jadi jadi saya dari- bantu jualan. Oh Ibu bantu Jualan baju, jualan. apa cari sampingan lah gitu. Iya.
Nah itu naik sepeda Bu, naik sepeda borong, ada dasar Tuhan baik itu udah mulai begitu jatuh nggak lama kan kita kenal Tuhan. Nah terus bawa gitu, bawa bajunya juga temen dia jual baju setelan, jas gitu, baju kantor buat ekspor ke luar negeri. Contohnya saya yang jual. Oh, Dia tahu keadaan saya gitu. Sepeda, pakai sepeda. Itu kali sepeda Keliling. dulu. Iya ke rumah temen yang kenal. Ya kenal-kenal. Banyak yang kasih itu barang gitu ya. Sini sono belakang apa gitu. Nggak takut dicolong orang nggak. Ke sekolahan saya jual. Dan nggak malu juga kan Enggak, waktu itu nggak padahal malu. udah cukup mampan ya waktu itu ya. Iya kan udah pindah rumah lagi, udah bukan di situ lagi. Dulu lagi pertama saya di Ketamakan Kota, belakang pindah ke sini Kosambi, Iya, iya. yang kecil Iya, iya. gitu. Kecil juga enggak ya, cuman standar aja ya, enggak loteng. Kalau dulu kan punya loteng gitu. Ya udah kita jalani, lagi awal-awal kita bertobat. Wah Tuhan itu nyata sekali. Kesusahan kita tuh dijawab semua. Kadang orang tuh nggak kerasa ya. Sama aja ke Tuhan gitu ya. Enggak loh Bu, benar-benar. Kita sungguh-sungguh gitu ya. Istilahnya gini, kita pindah ke rumah ini, rumahnya pagarnya tuh udah mau roboh. Kita kan lagi nggak ada uang. Pintunya 2 gitu, masuk 2 mobil. Bagaimana kan biayanya gede kan. Jadi punya perasaan pengen mau ganti gitu. Ya bisa tiba-tiba temen ya, ada yang dia dulu ke kantor ngikut. Rumahnya di Semanan mau ganti pagarnya baru katanya yang bikinnya salah. Berat apa katanya. Jadi Dijual dia kasih kasih ke kita, enggak kasih ke kita. Tuh kali berapa 500.000 dia bilang. Terserah mau bayar kapan aja katanya kalau ada duit. Sedih nggak Bu begitu? Terima kasih Tuhan banget. Emang. Terharu jadi. Dia bilang Alami rasa ada berapa aja kata kasih kapan aja boleh tuh. Depan kita panggil tukang itu doang yang ini. Tetap kita bayar sih. Kayaknya 2 kali bayar ya kita ya. 500.000. Anak pun sekolah gak begitu tuh. Yang kedua di penabur kan mahal. Dia dari SD Udah di penabur. TSD ya di sana TKI di Ketamakan Kota ya sana. Jadi lagi mau masuk SMP kan biaya uangnya kan lumayan. Dulu 3,5 juta ya. Terus mana ada uang? Doa saya gini aja, Tuhan kalau memang anak saya diizinkan sekolah di sana lagi, dia membutuhkan uang pangkal. Tuhan tolong bilang gitu. Tuhan pasti sediakan apa? Ya tiba-tiba teman dia yang lama telepon. Dulu kita kan jual apa? Telepon apa yang pemerintah punya? GT-Pon. GT-Pon apa sih Pak? Telepon tuan rumah. Telepon rumah ya. Udah lama nggak hubungan. Tiba-tiba dia telepon, dia bilang katanya teleponnya rusak. Bisa nggak dibetulin? Dibawalah itu apa suruh ini anak buahnya kubul. Dibetulin, katanya nggak rusak, cuman kabelnya doang gigi tikusnya. Diganti kabel doang. Ya namanya ibu-ibu dia cerita, saya ceritakan gini gitu ya. Ya anak dia juga mau sekolah apa. Jadi sini orang ada dagang di sana Bang, dagang kain baju. Ya dibilang cerita gini, ya anak saya juga nih sini mau sekolah ini kelas berapa gini gitu. Iya mau ini mau sekolah gini gitu. Tergerak benar hatinya. Dikirimin lah cek 2 juta. Oke. Tambah ringan ke saya kan. Berarti anak saya bisa ngelanjutin ke penabur kan. Iya. Penabur kan uang pangkalnya mahal. Iya. Uang sekolahnya mahal. Terus bisa akhir berjalan sampai SMA. Iya. Ya Itu semua dulu itu Tuhan campur tangan deh, benar kalau benar kesungguh. Awal-awal bertobat begitu. Iya. Sampai sekarang kan kalaupun Tuhan gak tolong kan kita tetap Iya. percaya lah. Iya. Pokoknya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya, kesehatan pasti tuh ada jalan keluar. Pasti. Iya. Udah 40 tahun pernikahan. Itu udah luar biasa menurut saya dengan kondisi tetap naik turun tapi tetap Bapak dan Ibu tetap sehat, itu udah suatu berkat ya yang luar biasa. Oke, saya mau tanya lagi sama Bu Yeni. Ini kan Pak Apau pelayanan berarti sejak 92 itu pelayanannya udah banyak banget gitu. Iya. Ya kan? Gimana Ibu rasa, kan Ibu rumah tangga full ya dari dulu ya. Iya. Ngurusin anak sendiri di rumah, Pak Apau dari pagi sampai malam pulang pelayanan gitu. Gimana rasanya? Rasanya sempet kesel atau gimana, kok nggak bantu sama sekali sih di rumah, capek gitu. Gimana Bu? Enggak lah, saya orangnya udah biasa ya gitu kayaknya, enggak gini lah. Walaupun dulu lagi baru kawin, dia kerjaannya kan keluar kota melulu.
Lagi hamil-hamil gede apa sendiri di rumah tidur sendiri. Mbak yang kan kita nikah kan punya rumah sendiri. Kayaknya udah biasa gitu. Udah dari dulu. Udah biasa apalagi pelayanan gitu ya. Benar-benar pelayanan kan sama teman-teman tahu gitu. Teman mereka yang siapa-siapa ya. Nggak punya perasaan apa sih. Yang penting aku pikir dia yang penting makan aja diperhatikan. Takut sakit gitu. Oke. Enak loh Pak punya istri kayak Bu Yeni, nggak terlalu banyak protes ya nggak Pak? Kalau sekarang banyak anak-anak muda yang istrinya mungkin lakinya pulang malam udah mulai ngegrundel gitu kan. Saya tanya sekarang kalau Bu Wawa gimana? Pak Santo juga ini pelayanannya kenceng nih apalagi dengan kerjaan plus pelayanan setiap hari sampai malam. Gimana Bu rasanya sebagai istri hamba Tuhan yang stay at home, nggak kerja, gimana Bu? Ya kalau saya sih ya Pak Santo kan juga pelayanan bulan lama ya, beberapa tahun terakhir ini kan ya. Istilahnya jadi pengkhotbah itu. Ya kalau saya sih ya sebagai istri mendukung, nggak ada komplain apa-apa sih bagi saya sih. Cuman di saat pandemi seperti ini ya ada was-was juga ya kalau suami ada pelayanan ya, karena ya keadaan seperti ini ya nggak mendukung sekali gitu maksudnya. Jadi ya tetap, tapi kalau ada waktu ya pasti saya ikut gitu, mendampingi lah, itu istilahnya kan wanita lebih bagaimana ya sama istri, lebih bersih lah istilahnya, bawa apa gitu di dalam tas komplit lah gitu, untuk ada alkohol ada apa gitu kan. Jadi kalau suaminya sempat gitu kan tangannya. Jadi kalau untuk pelayanan bagi saya sih nggak ada masalah ya. Saya merasa saya udah biasa kok. Dari dulu juga saya dari abis melahirkan sendiri loh, nggak ada orang tua yang temenin, nggak ada apa saya gitu. Sama kasusnya berarti ya, dua-duanya udah biasa. Jadi udah biasa kayaknya mandiri, ibu rumah tangga yang mandiri. Iya biasa semua pekerjaan, apalagi pekerjaan rumah tangga ya nggak usah ngeributin suami lah. Suami udah kerja capek, masa kita mesti ributin mereka lagi kan ya, istilahnya kita malah istilahnya suami udah capek-capek ya kita harus siapin masakan kan, makanan di rumah, jangan diribatkan dengan pekerjaan rumah lagi gitu. Walaupun kita semuanya nggak ada pembantu, nggak ada apa juga, bagi saya tuh nggak usah ke suami gitu kan, malahan dibantuin malah jadi ribet. Malah yang udah bersih kotor lagi. Iya malah bukan bersih, malah jadi berantakin gitu kan bagi saya. Jadi ya untuk pekerja ini bagi saya nggak ada masalah bagi suami saya. Untuk pelayanan nggak ada keluhan bagi saya ya. Saya dukung terus untuk pelayanan Tuhan ya, baik, sangat baik gitu kan. Kenapa kita mengeluh gitu kan? Tidak ada bagi saya seperti itu. Oke. Kita ini kan pandemi sudah hampir setahun ya. Udah lama sekali kita sejak Maret 2020. Saya yakin Pak Santo juga masih bekerja gitu kan, masih ada kegiatan di luar, tapi saya yakin waktu di rumah juga lebih banyak daripada sebelum pandemi. Atau sama aja Pak Santo? Kalau saya kebetulan selama pandemi ini tidak work from home, jadi harus datang ke kantor. Karena pimpinan saya itu kalau tidak datang ke kantor tidak dibayar gajinya. Jadi memang agak strictly gitu. Walaupun demikian saya tetap ikuti protokol kesehatan gitu. Jadi harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Yang saya mau informasikan menyambung yang tadi dan penjelasan dari Pak Apau, memang kita sebagai pelayan Tuhan memang diproses gitu loh Tamara. Jadi saya pikir yang tadi saya katakan, apalagi dalam masa sulit itu sebenarnya kesempatan kita itu memperagakan mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Jadi memang dalam proses hidup itu, sekolah kehidupan itu ada maksud Tuhan. Jadi sebelum saya proses PHK di Kerawang, ada seorang hamba Tuhan. Waktu itu ada ibadah karyawan dan jarang saya ikut, kebetulan saya ikut. Itu hamba Tuhan itu saat selesai khotbah dia tumpangi tangan khusus buat saya, dia katakan, engkau akan menjadi hamba Tuhan, layanilah dia. Itu tahun 1999 saya ingat, karena tahun 2000 saya keluar dari perusahaan itu. Saya katakan tidak, saya tidak mau.
karena nggak mau di PHK. Itu sebenarnya saya pikir proses Tuhan. Tetap saya nggak mau karena karakter saya keras, nggak cocok jadi hamba Tuhan. Saya masuk lagi satu perusahaan di PHK juga. Saya tanya ke istri saya, ini mau terus nih kalau aku masuk lagi perusahaan akan di PHK lagi. Dan kebetulan waktu itu nggak tahu bagaimana tuh Pak Pau ya, ada 17 aktivis pengurus dari Rehoboth waktu itu, nama saya ada di situ, terdaftar sebagai orang yang diusulkan oleh Pak Eras sekolah MTH waktu itu di Seminari Bethel. Saya tanya Pak Eras, Pak saya nggak cocok sekolah Alkitab. Oh kamu cocok, saya sibuk, justru saya cari yang sibuk. Nah kebetulan saya di PHK nggak kerja. Tapi gimana hidup saya perlu ada penghasilan. Saya ada project waktu itu, maksudnya saya sebagai konsultan. Itu nggak tahu tuh Pak Pau ya, banyak perusahaan cari project saya. Ada kurang lebih 14 project yang saya tangani. Jadi hidup saya, jadi saya kerja di rumah, sorenya saya sekolah teologi ya. Dan sebelum tesis selesai, itu saya dipanggil lagi di perusahaan yang PHK saya sampai hari ini. Luar biasa loh. Itu cara Tuhan, dia cuma mengalihkan beberapa bulan, yuk sekolah dulu. Sekolah teologi ya, menjadi hambaku. Dan sejak itu sampai hari ini Tamara, saya tidak melayani Tuhan. Karena itu proses Tuhan, Tuhan istilahnya mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Contohnya seperti Pak Apau gitu loh. Di proses Tuhan jangan keraskan hati. Jadi saya sebenarnya nggak berbangga gitu menjadi hamba Tuhan, nggak berbangga gitu loh. Karena apa, kalau saya nggak hamba Tuhan diproses lagi. Jadi kalau untuk mau berhenti proses itu ikutilah kehendak Tuhan. Nah saya ada satu ayat yang menjadi favorit, yang menjadi pegangan saya. Saya bacakan nih dalam Yohanes 15 ayat 14, dan ini juga menjadi persyaratan atau istilahnya komitmen saya dengan keluarga, dengan pasangan hidup saya. Yohanes 15 ayat 14 firman Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Jadi saya mau jadi sahabat Tuhan gitu loh. Kalau menjadi sahabat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi pasangan hidup kita, pasti kita mengasihi keluarga kita, pasti kita melayani jemaat. Melayani Tuhan itu karena kita bukan dalam tanda petik, maaf kata Bapak Ibu, bukan tanda petik kita dibayar. Kita bukan menjadi pelayan bayaran, salah. Tetapi bagaimana kita benar-benar mengasihi jemaat itu, membawa mereka dalam kerajaan surga. Nah, dalam keadaan saat ini, sering istri saya berkata, jaga protokol kesehatan, apalagi dalam ibadah kedukaan gitu ya. Saya tahu kalau Tuhan suruh saya melayani, saya tetap melayani gitu. Walaupun dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemi, kita mengasihi jemaat Tuhan, apalagi yang setia di GSKI Gajah Mada. Ayo loh, aktivis-aktivis, pengurus-pengurus, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini, jangan berkata dalam hati, kesempatan dalam pandemi kita tidak melayani Tuhan. Salah. Justru dalam kesempatan pandemi ini, kesempatan kita memperagakan, membagi hidup kita dengan orang di sekitar kita, mengasihi mereka. Pasti hikmat Tuhan ada bagi kita, orang yang mengasihi Tuhan. Pasti berhikmat, ada sarana, ada maksud saya ada kesempatan untuk kita tetap melayani Tuhan. Itu. Amin, mantap Pak. Sekarang saya mungkin mau mendengar wejangan-wejangan dari Pak Apau mengenai pernikahan yang sudah 40 tahun, kok udah pengalaman banget nih Bapak. Jadi boleh dong kita dikasih wejangan-wejangan yang muda-muda ini. Gimana Pak? Yang penting sekarang dalam pernikahan harus saling pengertian yang utama gitu ya. Saling terus kasih mula-mula kita kepada pasangan kita, saling mengasihi, saling menyayangi dan saling mengampuni. Itu paling penting, karena kalau tidak mengampuni kan jadi nanti ada kepahitan. Nah, di dalam satu keluarga ada kepahitan dan tidak berjalannya, tidak damai sejahtera gitu. Betul. Jadi saya harapkan semua Bapak Ibu tetaplah setia dengan pasangan kita dan tetap saling mengerti
antara satu dan lainnya, segala hal yang kita hadapi di dalam keluarga. Mungkin begitu. Amin. Terima kasih. Saya rasa Pak Santo juga setuju mungkin. Apa ada kalimat terakhir Pak untuk membantu kita? Pikir kalau kita sudah melibatkan Tuhan dalam memilih jodoh pasangan hidup kita, jangan sesalkan itu. Jangan sesalkan. Karena hidup kita di muka bumi ini hanya sementara Bapak Ibu. Justru kalau kita yang sudah memilih jodoh, kita yang sudah menikah, jangan sesalkan itu. Malah kita membina hubungan, saling mengalah, saling mengerti, itu membangun bahtera keluarga. Karena menyatukan karakter yang berbeda itu hal yang mustahil kalau tidak melibatkan Tuhan. Itu aja. Amin. Terima kasih banyak hari ini untuk perbincangan yang sangat menarik ini loh Pak Apau, Bu Yeni. Saya senang sekali ngobrol dengan Bu Yeni hari ini. Pak Santo terima kasih, Bu Wawa terima kasih. Kita ngobrol lagi di acara bincang-bincang yang lain ya Pak dengan topik-topik yang berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih karena telah mengikuti acara bincang-bincang GSKI Gajah Mada sampai selesai. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan hikmat dan manfaat dari perbincangan hari ini. Betapa pernikahan 40 tahun dan 25 tahun itu memang harus diusahakan. Tentunya dengan melibatkan Tuhan. Karena tanpa ada keterlibatan dengan Tuhan, secara manusia kita pasti tidak bisa melewatinya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap mencari kebenaran, dan Tuhan memberkati.